melakukan hal yang sama ke darah dagingnya sendiri. Bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cerita Ngadul. Tempatnya ngobrol ngalor ngidul. Meskipun garing, yang penting ada teman buat tidur. Kali ini Aing teh mau menceritakan sebuah tragedi kejadian yang up to date. Belum lama ini kejadiannya beberapa hari ke belakang, yang terjadi di Kecamatan Menes, Desa Pandeglang, Banten. Di sebuah desa yang biasanya tenang, mendadak diguncang tragedi kelam seorang ibu muda berusia 24 tahun dan balitanya ditemukan tewas di rumahnya. Dan yang bikin mengejutkan, pelaku dari pembunuhan itu adalah suaminya sendiri. Seperti apa peristiwanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Peristiwa itu berawal dari kecurigaan seorang ayah. Rumah sang anak terasa sepi, seperti tanda-tanda tidak ada kehidupan. Tok 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 tok, nak, udah pada bangun belum, nak? Tok 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 tok, nak, udah siang, nak. Gak ada jawaban. Dengan perasaan tak menentu, si ayah pun lalu mendobrak pintu rumah si korban. Begitu pintunya didobrak sama si bapak, ya kebukalah itu pintu. Betapa itu kagetnya si bapak ngelihat anaknya yang berumur 24 tahun dan cucunya yang baru berumur 10 bulan tergeletak kaku di lantai tanpa kelihatan bernapas alias udah meninggal. Jepret gitu kan, buka. Nah, kenapa, nah, kenapa? Pas dicek itu kaku. Udah kaku, udah meninggal. Sementara sang menantu yang berinisial IL berusia 23 tahun tergeletak bersimbah darah dengan luka sayatan di tangan dan di lehernya yang diduga mau mengakhiri dirinya sendiri, tapi tidak mati. Itu udah bersimbah darah, udah di ininya sama ininya, nah tapi nggak mati, cuman lemas aja di pojokan kayak gitu. Belum mati, tapi itu si suaminya alias si pelakunya itu belum mati. Setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu, si bapak berteriak histeris sambil lari memberitahu tetangga-tetangganya perihal kejadian yang menimpa si anaknya. Tolong, anak saya kenapa itu? Kan sambil lari-lari, nah itu si bapak. Kumpullah semua warga, ya. Setelah beberapa lama kemudian barulah dilaporkan ini ke pihak polisi, dan tidak lama kemudian polisi langsung datang. Nah, dan setelah polisi datang, kucuk-kucuklah diperiksa lah sama polisi, ya. Ternyata ada 2 korban dan 1 si suami yang terluka di tangan dan di leher gitu. Nah, oke lah, si suami dimasukin ke rumah sakit. Si suami dibawa ke rumah sakit, dan si kedua korban, ibu dan anak tersebut itu ditutup, dikain, diamanin lah pokoknya sama polisi semuanya, ya. Setelah semua kondusif, barulah polisi memulai penyelidikan. Kita masuk ke penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan pada 2 tubuh korban, yaitu ibu dan anak, ternyata ditemukan luka cekikan di leher keduanya. Dugaan kuat menyebutkan yaitu si suami telah menghabisi kedua nyawanya dengan cara dicekik. Astagfirullah. Eling. Di lokasi polisi juga menemukan sebilah golok dan kabel listrik yang digunakan si suami untuk mengakhiri hidupnya sendiri alias bundir, ya. Diamanin lah itu, ya, barang bukti. Diamanin lah itu barang buktinya, ya. Nah, ini ada barang bukti nih, gitu kan. Amanin. Setelah olah TKP beres dan kesimpulannya udah didapatkan, kita masuk langsung ke kronologi pembunuhannya. Masuk. Malam itu, di rumah sederhana di Purwajaya, Kecamatan Menes, IL yaitu suami yang berusia 23 tahun dan istrinya
IN yang berusia 24 tahun terlibat cekcok alias adu mulut tuh malam-malam mereka bertengkar gitu kan ya. Awalnya sih biasa aja bertengkarnya gitu ya, bertengkar biasalah adu mulut gitu kan ya. Dan sampai akhirnya emosi si YL memuncak ketika si istri terus menerus menekan si suami perihal hutangnya yang dipakai buat judol alias judi online. Dimarahin lah itu, lu ngutang mulu ya, main judi mulu ya, lu nggak mikirin lu anak lu masih segini, kebutuhan lu tuh bukan cuma buat diri lu sendiri, ada pampers, susu, mikir apa gitulah. Marah lah itu, marah lah pokoknya kalau gitu ya, marah. Pertengkaran yang awalnya hanya suara karena emosi, si suami langsung kontak fisik dalam kondisi gelap di dalam rumah. Dengan amarah yang sangat tinggi, si suami langsung mencekek si istri. Si istri sempat ngelawan, namun tenaga si suami lebih gede. Ya iyalah, namanya juga tenaga laki-laki. Segimana ngelawan pun itu perempuan gak bakalan kuat. Dan sampai akhirnya si suami mencekek sampai tubuh si istri terkujur, lemas, tidak bergerak lagi. Ya betul, sampai meninggal. Di saat pertengkaran dan pembunuhan itu terjadi, si bayinya itu nangis. Karena sadar dia telah menghabisi nyawa istrinya, paniklah itu si suami karena takut suara si bayi terdengar oleh tetangga dan memergoki kelakuannya. Gitu ya, sampai-sampai si suami alias si bapak dari bayi itu melakukan hal yang sama ke darah dagingnya sendiri. Bayangin, udah ngebunuh istrinya, terus si bayinya menangis, anjing takut ketahuan gue kalau gue udah ngebunuh istri gue gitu kan. Ini gue cekek lah itu biar berhenti, biar diem gitu kan. Akhirnya dibunuhlah juga itu si bayi yang tidak berdosa itu juga dicekek, dibunuhnya itu ya. Astagfirullahaladzim. Ayah why siapa? Setelah suara bayi itu pun hilang, beberapa menit kemudian suasana terasa hening. Tidak ada suara apapun itu, hening seketika. Dari yang tadinya rame, kiri kanan suara anak, suara istri, hening seketika. Dalam kesunyian itu, si suami tertunduk lesu melihat istri dan anaknya sudah tidak bernyawa. Namun di kepalanya itu, penyesalan dan emosi itu campur aduk gitu loh. Kayak, anjay anak gue gitu kan, anaknya udah gak ada. Padahal bikinnya capek. Anak gue nggak ada gitu kan, anak gue sudah nggak ada, istri gue juga gue meninggal gitu, tapi masih emosi. Kenapa lu harus kayak gitu sih gitu kan, memancing amarah gue sih gitu kan, bla 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 gitu kan. Dengan rasa takut dan kefrustasiannya si suami langsung ngambil golok. Untuk apa? Ya betul, dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yang pertama-tama dia itu ngegorok ininya dulu, tangan sobat. Setelah ngegorok tangan, udahlah diputus, darahnya kemana-mana gitu kanannya. Dan anehnya pas diputusin ini urat nadinya itu udah darah kemana-mana, dia gak meninggal. Gagal lah itu ceritanya, percobaan bunuh yang pertama ya. Karena dia kukuh pengen meninggal gitu kan, karena takut mungkin apa yang dihadapinya selanjutnya gitu kan, karena takut mungkin dia coba lagi lah untuk bundir dengan cara ngegorok dirinya sendiri. Bayangin, gorok dirinya sendiri di saat tangannya kesakitan. Dan apa yang terjadi? Iya betul, percobaan kedua pun juga gagal. Dia tidak mati. Sampai di pagi hari ditemukanlah oleh si bapak mertuanya dengan kondisinya yang lemas, dan kedua korban yaitu anak dan cucunya terkujur kaku di lantai. Ya itulah kronologinya, sedap-sedap renyah gitu ya kronologinya. Allahu Akbar. Warga desa Purwajaya tidak menyangka kejadian hal seperti ini bisa menimpa
keluarga tersebut, karena keluarga tersebut itu terlihat baik-baik saja di luar gitu kan, kayak keluarga pada umumnya yang humoris, harmonis gitu kan, yang bahagia gitu kan ya. Makanya mereka kaget dengan kejadian seperti itu, kayak hah gitu mungkin. Hah, hanya gimana? Hah gitu. Dan hisak tangis pun menyelimuti rumah korban, apalagi si bapak. Karena si bapak kehilangan anak sekaligus cucunya yang dia sayang. Dan semoga untuk keluarga si korban diberikan kesabaran, dan buat korbannya semoga ditempatkan di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah ya guys buat korbannya. Tragedi ini memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa judi online bukan hanya sekedar permainan, ia bisa merenggut ekonomi, keluarga, bahkan orang-orang sekitar yang kita cintai. Sahabat Ngalador dimanapun kalian berada, jangan sampai perjudian menguasai hidup kita ya. Ingat itu. Karena sekalinya kita terjerat, keluarnya pasti penuh dengan luka dan penyesalan. Ya, itulah dia tragedi yang terjadi di Menes Pandeglang. Gimana menurut pendapat kalian? Kalian boleh banget komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Karena satu like, satu komen, satu subscribe kalian bermanfaat dan berguna banget untuk saya, untuk channel ini. Dan jangan lupa juga ditunggu kritik dan sarannya untuk kontennya lebih bagus dan channelnya lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.